Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu kader dari berbagai wilayah. Sesuai rencana keperawatan dari kelompok kami, eh, memiliki sasaran salah satunya Bapak Ibu kader. Jadi untuk materi yang akan kami sampaikan yakni cara menggunakan tensimeter yang tepat. Untuk materi ini barangkali memiliki manfaat agar Bapak Ibu kader ini bisa memeriksa tekanan darah warga masyarakat di daerahnya masing-masing. Sebelum menyampaikan materi, izin saya memperkenalkan diri selaku penyampaian materi. Saya Arta Bangga Utama. Saya mengelola di daerah RT 1 Kauman, Tamanan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Baik, langsung saja cara menggunakan tensimeter yang tepat. Jadi apa sih pengertian atau tensimeter itu apa sih? Jadi tensimeter lebih dikenal atau biasa dikenal dari kalangan medis sphygmomanometer atau alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Jadi untuk Bapak dan Ibu biasanya kan menyebut mengukur tensi. Tensinya berapa toh? Tensinya ini berapa? Nah, itu tensi itu sebenarnya tekanan darahnya dari si pasien atau orang yang diukur. Tensinya misal, tensinya 120. Nah, itu tekanan darahnya berarti 120. Nah, itu diukur menggunakan alat yang disebut tensimeter. Lalu, tensimeter itu ternyata ada beberapa jenis. Salah satunya ada tensimeter air raksa. Apa sih tensimeter air raksa? Jadi tensimeter air raksa ini tensimeter yang menggunakan air raksa. Jadi untuk mengukur berapa tekanan darahnya atau berapa tensinya itu menggunakan air raksa. Air raksa ini kayak seperti air kimia. Nah, bisa dilihat gambarnya. Jadi ini, nah di sini tuh air raksanya terletak di ini, yang ada angka-angkanya ini. Nah, di situ berisi air raksa untuk mengetahui berapa tekanan darah dari pasien atau orang yang sedang diukur. Nah, ini ada petunjuk angka-angkanya. Dan ini contoh alat tensimeter air raksa itu sendiri. Lalu ada juga tensimeter jarum atau aneroid. Jadi tensimeter ini lebih aman, tidak menggunakan air raksa untuk mengetahui berapa tekanan darahnya atau berapa tensinya. Tapi menggunakan alat putaran berangka. Jadi bentuknya itu kayak bunder-bunder gitu. Nah, itu tensimeter air raksa maupun jarum itu menggunakan alat bantu tambahan, yakni stetoskop. Jadi stetoskop itu seperti ini, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Bisa pernah dilihat kan di puskesmas atau rumah sakit. Jadi ini nanti dipasang sama Bapak Ibu di telinga. Nah, ini nanti untuk mendengarkan ininya. Seperti itu. Jadi bedanya tensimeter jarum dan air raksa itu terletak pada ya alat untuk mengukurnya itu, untuk mengetahui berapa tekanan darahnya. Nah, seperti ini. Kalau tadi kan ada angka-angka yang berdiri di air raksanya itu, kalau ini menggunakan lingkaran yang ini. Nah, ini untuk mengetahui berapa tekanan darahnya. Nah, ini adalah alat bantunya stetoskop. Stetoskop namanya. Nah, selanjutnya ada tensimeter digital.
tensimeter ini dioperasikan secara digital atau otomatis. Jadi sangat mudah, tidak perlu menggunakan tadi stetoskop. Cukup memasang pada pasien di lengan dan tombol start atau stop nanti bisa ditekan, nanti bisa menensi secara otomatis secara sendirinya, dan dilihat di alatnya itu berapa tekanan darahnya. Nanti ada tata cara penggunaannya. Nah, seperti ini contohnya. Ini bisa dilihat tekanan darahnya sudah kelihatan. Nah, ini ada tombol start atau stop. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan pada saat menensi atau mengukur tekanan darah? Yakni posisi pasien atau orang yang sedang diukur tensinya itu harus nyaman dan rileks. Saat sedang ditensi tidak boleh banyak bergerak. Lalu bagaimana sih cara menggunakan tensimeter ini atau alat untuk menensi ini? Nah, yang pertama ada tensimeter raksa dan jarum atau aneroid. Ini tensimeter jarum ya tadi ya. Nah, bisa dilihat untuk mengetahui berapa tekanan darahnya ada perbedaan. Ini sama yang jarum ini. Jadi untuk tensimeter air raksa ini memerlukan alat tambahan ya, tadi stetoskop. Jadi persiapkan tensimeter air raksa sendiri dan arahkan jarum ke arah on. Jadi seperti ini. Persiapkan tekanan tensimeter air raksanya seperti ini, dan tombol on-nya biasanya terletak di bawah alat atau ukur dari angka-angkanya ini. Di-on-kan terlebih dahulu. Setelah itu bisa meraba nadi atau menemukan nadi pasien atau klien. Nah, ini biasa terletak pada siku-siku pasien yang biasa mudah diraba. Biasanya lurus jari kelingking. Nah, ketika ketemu langsung saja dipasang stetoskopnya. Nah, setelah sudah pasang manset. Nah, ini namanya manset, dipasang di lengan atau 3 jari di atas siku-siku. Nah, setelah itu tutup katup pompa ke arah kiri dan mulai memompa. Nah, pada saat mulai memompa ini kan ada angkanya, itu nanti bisa tekanan 140 untuk mereka yang tidak memiliki riwayat hipertensi, dan 140 ke atas, 160, 80, 160, 180, 100 seterusnya untuk mereka yang sebelumnya memiliki riwayat hipertensi atau tekanan darah yang tinggi. Nah, setelah dipompa dengan tekanan tertentu, lalu diputar ke arah ke kanan untuk mengendurkan dan mengurangi tekanan atau udara di manset tersebut dengan diputar ke kanan. Nah, itu secara perlahan dan dibarengi dengan mendengarkan detakan tekanan nadi yang tadi dipasang pada siku stetoskopnya itu tadi. Nah, sembari mendengarkan, lihat di angka berapa tekanan detakan pertama yang didengar atau sistol, dan detakan terakhir atau diastol. Jadi misal tekanan atau detakan pertama itu di 120 jeduk gitu. Nah, untuk kok di detakan terakhir itu ada di 80 bunyi lagi jeduk. Nah, itu berarti itu nanti bisa dikatakan tekanan darah atau tensi pasien itu 120/80. Atau misal yang lain, di angka jeduk pertama itu detakannya di 110. Nah, detakan terakhir itu di 70, berarti 110/70. Nah, itu nanti bisa didengarkan menggunakan stetoskop. Langsung tensimeter jarum, ini bedanya di alatnya, disediakan alatnya seperti ini, tensimeter jarum.
Sama seperti tadi, raba nadi dengan posisi yang sama. Nah, bedanya itu peletakan dari pengukurnya atau angkanya atau disebut manometer. Nah, senyaman mungkin kalau menggunakan tensimeter jarum ini bisa direkatkan di mansetnya atau bahkan dipegang. Nah, intinya nanti senyaman dari Bapak Ibu dalam memeriksa pasien. Nah, setelah itu bisa dipompa dengan tekanan tertentu tadi, semisal 140, 160, 180, dan seterusnya. Ketika sudah tekanan tertentu, anginnya itu dikendurkan untuk mengurangi tekanannya dengan cara tadi seperti sama pada saat tensimeter air raksa. Nah, didengarkan detakan nadinya dan dilihat pada angka berapa detakan pertama dan angka berapa detakan terakhir. Jadi prinsipnya sama seperti tensimeter air raksa, tapi bedanya hanya di pengukurnya ini. Kalau tadi kan menggunakan air raksa, nah ini menggunakan manometer atau jarum ini. Yang bundar ini yang sedang dipegang. Nah, selanjutnya tensimeter digital. Jadi tensimeter digital itu lebih mudah dan lebih praktis tanpa menggunakan alat bantu seperti tadi, yakni stetoskop. Jadi yang pertama perlu menyediakan alatnya terlebih dahulu tanpa stetoskop. Setelah itu langsung saja memasang manset pada pasien atau orang yang akan diukur. Langsung dipasang saja. Setelah itu perhatikan posisi dan pada saat tekan tombol on atau start. Nah, pasien itu tidak boleh banyak bicara, tidak boleh banyak bergerak, dan tidak boleh memegang manset dari tensimeter digital ini. Nah, setelah itu diperhatikan saja, setelah nanti kan otomatis berhenti dan kita bisa mengetahui tekanan darahnya sistolik ataupun diastoliknya, dan juga kelebihannya itu ada di denyut nadinya itu nanti terlihat. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini tekanan darah pasien ini kalau seperti ini berarti 118/78 dengan denyut nadi 70. Nah, ini terletak pada layar monitor di alat tekanan darah digital. Nah, masing-masing alat ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Apa sih kekurangan dan kelebihannya? Bisa kita lihat. Untuk tensimeter air raksa. Jadi tensimeter air raksa ini lebih akurat sebenarnya. Pernah dijadikan pedoman atau pedoman untuk mengukur tekanan darah karena keakuratannya. Tapi kekurangannya itu memerlukan tenaga ahli, sehingga tenaga ahli atau bahkan pelatihan, sehingga mungkin yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan ada terkontaminasi logam berat. Nah, cairannya itu tadi termasuk cairan yang keras kimia. Kalau misal pecah terkena airnya kan lebih berbahaya gitu. Nah, memerlukan alat bantu lainnya seperti stetoskop sehingga biayanya bisa lebih mahal. Nah, untuk tensimeter jarum atau aneroid ini lebih praktis dan tidak terdapat terkontaminasi logam berat, tidak terdapat air raksanya. Nah, untuk kekurangannya sama, memerlukan tenaga ahli dan juga alat bantu stetoskop yang biayanya mungkin dijual terpisah. Dan selain itu, tensimeter digital lebih praktis, mudah dibawa, tidak memerlukan tenaga ahli pula, untuk kalangan awam bisa, dan tidak perlu memerlukan biaya untuk membeli stetoskop. Dan kekurangannya itu hasil tekanannya itu tidak selalu akurat. Jadi lebih baik pada saat menggunakan digital itu 3 kali pengukuran. Nah, ini untuk mengetahui tekanan darahnya yang dominan itu berapa gitu. Dan ini juga harganya bisa mahal gitu ya. Dan kekuatan baterai termasuk faktor dari hasil tekanan darah tidak akurat itu bisa karena baterainya. Ya, mungkin itu saja, dan ada juga klasifikasi dari nilai
tekanan darah. Yang pertama, tekanan darah optimal dan normal itu kurang atau 120/80 atau 120 sampai 129. Nah, untuk hipertensi itu memiliki tingkatan seperti ringan, sedang, dan berat atau sangat berat. 140 ke atas itu sudah tergolong hipertensi. 140/90, 160/100, bahkan kalau sudah berat itu lebih dari 210. Nah, ini mungkin golongan-golongan atau tekanan darah yang sudah tergolong normal atau bahkan sudah memasuki hipertensi. Nah, mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat, bisa Bapak Ibu kader bisa mempraktikannya kepada warga masyarakat setempat tentang mengukur tekanan darah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.